Assalamualaikum. Nama saya Marasukin. Ya. Saya punya utang Pak di bank. Ya, Terus, utangnya berapa? Punya utang di bank Pak. Kemarin kan saya tanya dia 21 bulan lagi. Terus datang lagi dia udah 27 bulan lagi. Kok kenapa bisa gitu? Kan Bapak kan nunggak 1 kali. Kok nunggak 1 kali kok tambah sekian gitu. Terus saya punya utang lagi Pak di warung lagi Pak di toko. Ada utang saya Pak 13 juta. Ditagih terus dipaksa. Saya belum mampu Pak. Kok gitu? Ya harus wajib bayar katanya terus sama saya. Gimana caranya Pak supaya cepat terlunas Pak utang? Gampang, Bapak tinggal kan ada ilmu RDA itu. Kalau yang tadi malam nonton live, tadi malam yang live itu kita ngomong sama Allah. Ngomong, jawab. Ngomong, jawab. Ngomong, jawab. Gitu Bapak ngomong, Allah terima kasih ya. Allah udah lunasi hutang saya. Padahal belum dilunasin sama Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah Allah, alhamdulillah utang saya udah dilunasin. Itu Bapak ngomong. Terus nanti Pak, di atas kan kebakaran jenggot. Dipanggil malaikat. Malaikat, ini si bogel ngomong apa nih? Terus Pak udah saya tambah Pak duit ke warung Pak. Kemarin mulai lebaran saya tambah 100 juta. Ya. Malah tambah banyak hutang saya Pak sekarang Pak. Nggak apa-apa Pak, Bapak utang lagi dan utang lagi, jangan diseselin. Iya, Contoh anak kecil umur 3 tahun, anak Bapak main bola, nendang kacanya pecah. Yang tanggung jawab anak kecil 3 tahun atau Bapak? Bapak punya Allah. Iya Pak. Bapak bermasalah dengan utang, nanti Allah yang nyelesain. Kapan? Ya nanti ada waktunya. Contoh, sekarang jam 00.19, belum waktunya sholat subuh. Saya mau sholat subuh. Allahu Akbar. Diterima gak sholat subuh saya? Kan belum waktunya. Enggak, saya mau sholat pasti diterima. Enggak bisa. Nah utang juga kalau belum waktunya lunas gak bisa Pak. Belum waktunya lunas gak bisa. Mau jual aset gak bakal lunas. Kedua, orang hamil 9 bulan. Baru hamil 3 bulan. Dia ngomong sama suaminya, Ayang pengen lahir. Gak bisa bos, baru 3 bulan. Kata suaminya, lagi lo mau ditoblos. Terus satu lagi Pak, saya Pak kena Gak apa-apa Pak kalau Bapak didatengin debt collector, itu hanya figuran. Bapak seneng aja, gembira sambil, kan doa orang terzolimi pasti dikabul. Bapak sambil bilang, lunas, pasti lunas hari ini, pasti lunas hari ini. Walaupun belum lunas, ulangi baca lagi, pasti lunas. Nanti lunas. Oh iya Pak. Pasti lunas Pak. Orang yang terzolimi pasti lunas Pak. Bapak nggak usah lihat, negeri ini paling aneh. Bapak bersyukur tinggal di Indonesia. Iya. Karena ada ayatnya. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi yang dilihat rahmatnya, jangan lihat murkanya, jeleknya. Jangan, yang dilihat rahmatnya. Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Kalau ada pasangan kita pernikahan panjang, itu dulu disyukurin. Kalau kita kan yang dilihat jeleknya. Jeleknya, aibnya, kekurangannya, jangan dong bos. Emang nggak ada orang terjelek di Indonesia yang udah jelek, masih nasibnya bagus? Banyak, coba lihat di TikTok. Nasibnya luar biasa. Padahal udah jelek Pak, misalkan udah jadi tersangka dah misal tuh. Iya. Masih dipakai di negeri ini, ya kan? Kayak nggak ada orang aja. Itulah negeri Indonesia. Nah, Bapak coba. Bapak kan belum jadi tersangka kan? Tenang aja bos. Jadi Bapak nanti ucap ilmunya RDAY. Alhamdulillah. 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 Ada orang linglung kasih saya modal 10 miliar. Ada orang linglung kasih saya 10 miliar. Tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Masa ada Pak Haji? Ada. Bapak tinggal di mana? Tinggal saya Pak di Cilebut Pak, desa Kencana. Mana tuh? Tanah Sareal.
Bogor. Bogor, Pak. Nanti ada orang terkaya di Bogor yang korupsi. Nanti uang korupsinya dititipin ke Bapak. Kok gitu? Ya karena kalau dia nabung ketahuan sama KPK sama OJK. Nah, dia yang korupsi, Bapak yang ngelola duitnya. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Mita dari Semarang. Ya. Ya Pak Haji, ini saya kan penyanyi Pak Haji. Penyanyi, coba nyanyi dulu dong satu lagu. Oke, boleh. Nyanyi dulu. Apa-apa? Lagunya Nyanyi apa? dulu. Nyanyi apa, Pak? Nemen ya? Ya, nggak apa ya. Rungkat boleh. Rungkat ente-entean. Tresno telasku mung tinggal dolanan. Sapa cintaimu gawe aku ngeluh. Tepuk tangan dong. Coba sekali lagi. Lagi. Lagi yang lain apa, Pak? Apa Pak? Hah? Pamer bojo. Nemen aja ya. Lagunya apa, Pak? Bojo berapa? Selendang biru boleh. Aduh, satu aja ya. Bebas ya Pak Haji ya. Bebas. Oh, lagunya Denny Caknan yang terbaru boleh Pak. Ya, nanti Allah bikin tajuk kamu. Coba. Oke. Senajan mong suaramu ngademke ati, we ngucapke janji, we bakal mulih nemoni. Ha ha, Allah tangis kangenmu nandas ning ati, sampun yo sayangku, ilangi banyu matamu, lirihna swara tangismu, sayangku. Sudah Pak Haji. Mana yang itu lagu dangdut. kebangsaan RDA apa, J? Namanya J yang suka ngaji di sana. Hah? Goyang Dumang coba. Goyang Dumang. Dumang. Oke, Ya, oke, sebentar. Goyang Dumang. Ini tuh sebenarnya kalau joget tergantung ada musiknya atau enggak Pak Haji. Sebenarnya kalau tadi koplo juga joget. Oh, Saya ya. biasanya joget gini Pak Haji. Coba Goyang Dumang. Goyang Dumang coba. Goyang Dumang ya. Ayo goyang Dumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, hilang. Ayo goyang Dumang. Aduh nggak apa liriknya Pak Haji, sebentar Pak Haji. Soalnya Langsung itu lemas. lagu lama banget ya, ya sedikit ya Pak Haji ya, ulangi Ya, ya. ya. Ayo goyang Dumang, biar hati Semangat, Pak. senang, pikiran pun tenang, galau jadi hilang. Ayo goyang Dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Bareng-bareng, ayo. Ayo goyang Dumang, Bareng-bareng. biar hati senang, pikiran pun tenang, galau jadi hilang. Ayo goyang Dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Sekali lagi, bareng-bareng. 1, 2, Ayo 3. goyang Dumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, galau jadi hilang. Ayo goyang Dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Sekali lagi. Sekali lagi. Ayo goyang Dumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, galau jadi hilang. Ayo goyang Dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi bayar Pak Haji. Ya, Oke, boleh. 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 Jalan nih. Ini jaket nih, pakai ini enggak? dijogetin. Ayo. Lagi tadi? Ya. Oh ya oke. Ayo. 1, 2, 3.
Ayo goyang dumang, biar hati senang, Kompak. pikiran pun tenang, kalau jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Pokoknya yang nyanyi dapat centong, dapat uang bibit. Yang nggak nyanyi nggak dapat centong, nggak dapat uang bibit. Ayo mulai. 1, 2, 3. Ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, galau jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. 10 kali. Aduh, Pak Haji itu loh. Aduh, pertanyaanku loh Pak Haji. Ya, pertanyaannya apa? Iya, jadi insya Allah akhir bulan ini saya rilis single sendiri, jadi punya lagu sendiri gitu Pak Haji. Ya. Gimana biar nanti singlenya bisa meledak gitu, diterima masyarakat, terus job nyanyinya saya banyak karena punya karya gitu Pak Haji. Nah, kamu di rumah tinggal sama siapa saja? Sama suami, sama ibu, bapak. Iya, sebelumnya saya boleh testimoni Pak Haji. Boleh. Saya pernah waktu kesini tuh setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu saya masih kalut, galau, nggak tahu harus ngapain, habis keguguran juga. Jadi banyak banget masalah gitu. Setelah dari sini tuh rezeki banyak aja gitu Pak Haji. Ya itu sering megang saya, suami. Siapa? Suami dong Pak Haji. Suami? Suamiku sendiri Pak Haji, pegang apa namanya, susu yo. Ini kamu aja. Bilangnya gini, ayang mau pegang nyanyinya ayang Yuyu gitu. Soalnya Kata gitu, suami ngomongnya gimana? ayang mau pegang nyanyinya ayang Yuyu. Iya serius ngomongnya, kita pelo itu love language-nya kita Pak Haji. Iya. Gitu. Jadi Nah, udah ada. terus kamu kasih gak? Ya kan risih ya Pak Haji ya sebenarnya ya. Soalnya kadang di mobil megangnya yang kanan dulu gitu, nanti yang kiri bayu mayang gitu. Terus nanti jadi dua-duanya Pak Haji. Kamu kasih gak? Kasih ininya? dong, kasih. Terus selain megang dikasih di mobil. Kadang-kadang Pak Haji. Ya mau gimana ya Bu ya, ya kan suami sendiri Pak Haji, nggak apa-apa ya. Iya. Iya. Kacanya dibuka apa ditutup? Ya ditutup tuh Pak Haji. Ya Oh iya Allah. iya. Nanti orang pengen malah. Oh iya. Ya. Gimana? Kenapa nggak kamu berdoa di ubun-ubunnya suami? Gimana Pak Haji doanya? Dia berdoa di ubun-ubunnya pasangannya. Itu hitungannya hari bukan minggu. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Berani gak ibu-ibu kita kompak pulang dari sini, kita kasih di pasangan kita. Sambil ibu video call sama saya. Nanti saya absenin satu-satu, tak kita bikin grup. Oke. Nanti adminnya Mbak artis ini. Mita Pak Haji namanya. Siapa? Mita. 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 Ya. Ya, jadi nanti kita bikin grup adminnya Mbak Mita. Nanti adminnya Pak Kiai. Pak Kiai bagian nyortir, yang gede grup gede, yang grup kecil. Tepuk tangan dong. Ya, jadi ada pertanyaan nggak Mbak Mita? Iya, pokoknya nanti biar bisa meledak aja. Digosok di sini. Iya, Nah. sama promosi Pak Haji ya. Nanti boleh Bapak Ibu bisa lihat YouTube saya, sudah ada beberapa lagu tapi masih cover itu di Mita Arda Official gitu. Kalau mau lihat gitu. Mungkin Pak Haji kalau mau ngundang saya Pak gratis. Saya mau gratis. Tinggalnya di mana? Di Semarang, Bapak. Oh, di Semarang. Gak apa-apa. Saya sering ke Jakarta, sering bolak-balik. Nanti kan Pak, kita kan ada acara 17 Agustusan. Nah, kita ada panjat pinang. Nah, boleh gak panjat Mita? Boleh. Kamu ditaruh di atas. Nanti anak-anak naik ke atas. Enggak lah. Jadi nanti ada 17 Agustusan. Nanti kita ada yang namanya panggung gembira, nyanyi lagu kebangsaan itu. Nanti anak yatim yang joget. Nah,
namanya sedekah profesi. Nah biasanya yang itu cepat terkabul. Kan ada sedekah ekstrim, ada ibadah ekstrim. Nah ada lagi namanya sedekah profesi. Nanti Mbak Mita nyumbang nyanyi, nggak apa-apa, manjur kok. Kalau itu saya udah sering Pak Haji, temen gitu, Mbak Mita besok aku ada acara weddingan gitu, sambatan ya. Oh kalau ini orang beda, sama- ini kan yatim kurung. Oh iya ding ya, Yatim iya Pak Haji. kurung, Oke, bukan siap. bukan acara wedding gitu, bukan. Kalau wedding mah gratis, kurang greget. Sampai sekarang juga kan Mbak Mita biasa aja. Tapi kalau di acara 17 Agustus isinya cuma anak yatim aja, nggak ada orang lain. Isinya anak yatim. Oke. Atau Bapak dan Ibu paksain, kan tanggal 26 September kita berangkatin anak yatim umroh. 26 anak yatim umroh. Nah, coba Bapak dan Ibu nanti ijab di sini. Nah, usap kepalanya anak yatim, cium keningnya. Aminin ya sayang, aman anak yatim umroh. Kita berangkat nanti tanggal 26 September pagi berangkat pesawatnya. Nah, nanti Ibu bisa ijab. Kecuali yang daftar ikut umroh gratis. Nah, itu bisa ijab nanti di atas pesawat. Gitu. Emang boleh Pak Haji? Boleh lah buat dampingin anak yatim, nuntun. Kan anak yatim yang umroh kecil-kecil, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kecil-kecil udah punya paspor. Nah, sekarang kan bapak-bapak boro-boro paspor, ya kan KTP aja pada mati. Kita tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Terima Mita kasih. dari Semarang. Kita dengerin dulu sebelum ditutup pengajiannya dari Pak Kiai. Gimana caranya besok hari Jumat Barokah 100% hajatnya Bapak dan Ibu yang hadir. Dan yang nonton YouTube ini harus terkabul. Saya maunya Bapak dan Ibu kita bikin yang namanya sedekah ekstrim. Sedekah seisi dompet malam Jumat Barokah. Atau besok hari Jumat Barokah paksain ikut sedekah potong sapi Jumat Barokah. Paksain. Nanti Ibu lihat hasilnya. Nah, kita dengar dari Pak Kiai cara trik tip besok harus hajatnya 100% terkabul. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun pagi sarapan roti. Ada yang tersisa nyangkut di gigi. Biarlah netizen menghujat Pak Haji Dwi, tapi RDAY selalu di hati. Tepuk tangan dulu dong. Nama saya Vanezar Ardiansyah, besar dan lahir di kota Jambi. Ibu-ibu melihat saya jangan gelisah, nanti dapat terbawa mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, hajat itu pasti terkabul. Pertandanya apa? Allah izinkan kita berkumpul pada hari ini. Itu pertanda Ibu. Yang jadi pertanyaan, kenapa kita hadir pada hari ini? Ya kan? Bapak dan Ibu, anugerah itu akan selesai kalau kita syukurin. Ini kan enggak. Gara-gara hutang cerai. Gara-gara hutang ngedumel. Yang uniknya, banyak orang mengajukan hutang ke bank, malamnya berdoa sholat tahajud. Ya Allah, besok mudah-mudahan cair. Bener kan? Terus setelah nunggak marah. Seharusnya ingat pesan Pak Haji, harusnya kita berterima kasih dengan riba tadi. Kenapa? Berkat riba anak bisa menikah. Berkat riba anak bisa kuliah. Berkat riba bapak ibu punya mobil dan punya rumah. Coba disyukurin dulu. Nah berkat riba juga bapak hari ini datang ke RDAY. Bener? Nah itu dulu disyukurin. Pak Bu, jangan lihat hasilnya tapi prosesnya. Ini bukan hukuman Pak, Bu. Ini adalah cara Allah agar kita mendapatkan yang lebih baik dan mendapat kesempatan kedua lebih baik lagi. Yang namanya hutang pasti selesai. Yang namanya sakit pasti sembuh. Yang namanya hutang akan tuntas. Yang jadi masalah kita tidak datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar kita dari pintu itu, demi Allah saya katakan tuntas semua hajat kita. Modalnya apa? Yakin Pak Bu. Yakin. Ibaratkan Bapak nih bawa mobil di jalan tol mau nyalip sebelah kanan. Kalau Bapak ragu nabrak Pak. Modalnya apa? Yakin. Begitu dengan Allah. Makanya Pak Haji bilang pasti Allah kabulkan, pasti Allah cairkan, dan pasti Allah tuntaskan semua anugerah. Pasti Pak Bu. Di Al-Quran Allah tidak pernah mengatakan insya Allah dan semoga, minta kau kepadaku niscaya akan kukabulkan. Pak, saya baru khidmat dengan guru saya, itu luar biasa. Beliau punya hutang 160 miliar lunas dalam waktu
2 tahun. Yang punya pondok pesantren Sunan Derajat, Kiai Haji Abdul Ghafur. Tepuk tangan. Tuh. Ngeri Pak. Buka di YouTube ada tuh. Benar ya? Beliau punya hutang 160 miliar selesai 2 tahun. Kami berkhidmat dengan beliau. Ternyata modalnya memang yakin Pak Haji. Modalnya yakin. Beliau setiap habis sholat subuh itu mengucapkan Alhamdulillah 100 kali. Dan sebelum maghrib 100 kali. Ternyata apa amalannya? Barang siapa yang mengucapkan Alhamdulillah 100 kali sebelum maghrib dan sesudah sholat subuh, sama seperti sedekah 100 kuda perang. Nah, saya coba amalkan, saya hajar 1000, terus sebutkan hajat. Masya Allah, luar biasa. Bisa dapat mobil baru, dapat mobil baru, buat mobil baru, dapat mau rumah baru. Benar Pak Bu. Ternyata Pak Haji menyarankan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu tidak mustahil, pasti Allah kabulkan. Nah, yang ketiga, di akhir zaman ini, amanah dari guru-guru saya, lakukan 3 hal. Apa itu? Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Yang ketiga, perbanyak bersedekah. Ya, pulang dari Mekah perut semakin gembul. Perbanyaklah bersedekah agar hajat semakin terkabul. Pantun terus kita pakai dari tadi. Bapak dan Ibu, di RDAY itu ada namanya sedekah subuh. Paksain sedekah subuh. Saya kasih testimoni yang luar biasa. Itu jemaah kita 1 bulan yang lalu Bu. Itu kemarin juga nelpon saya, hajatnya terkabul lagi. 1 bulan yang lalu beliau itu istrinya divonis kena cancer Pak. Harus operasi, uang 60 juta. Beliau jemaah kita juga hadir di sini. Jumpa saya di bawah. Pak Kiai, istriku vonis kanker, aku gak punya duit. Apa yang harus aku lakukan? Pak, paksain sedekah Jumat berkah. Berapa itu? Minimal 1.500.000. Sedekah potong sapi Pak. Saya tanya sama guru saya, ibaratkan kita tuh diakikahkan kembali. Dihapuskan dosa-dosa kita. Kayak kalau Bapak Ibu ngisi minyak mobil dari 0. Jadi Bapak sedekah potong sapi, dia waktu itu sedekah potong sapinya 1 juta, sedekah subuhnya 500.000. Ada di bawah dia sedekah. Terus gimana Pak Kiai? Besok Bapak pulang ke Malang, beliau orang Malang, langsung daftar di rumah sakit. Uangnya dari mana? Jangan pikirin, saya bilang. Satu hal saya bilang sama beliau, Pak, istri Bapak sakit itu sudah jadi takdir Allah belum? Sudah. Berarti hanya Allah yang bisa menyembuhkan istri Bapak, bukan manusia. Itu aja prinsipnya. Daftar dia Bu, daftar, dapat jadwalnya. 2 minggu kemudian sudah dapat jadwal operasi. Pak Kiai, saya sudah daftar, Alhamdulillah 2 minggu lagi dapat jadwalnya. 4 hari lagi harus bayar DP. Apa yang saya lakukan? Paksain sedekah subuh minimal 100.000. Harus ke sana? Tidak mesti. Sedekah subuh itu Bu, kalau di RDAY dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Itu masuk sedekah subuh. Paksain. Nah, setiap sedekah Bapak Ibu, saya dapat ijazah langsung dari almarhum Syali Jaber. Kalau beliau pernah jumpa, beliau juga ke Jambi. Setiap sedekah itu sebutkan hajat, jangan sekedar sedekah. Saya Ali Jaber almarhum, dulu menikah 8 tahun tidak punya anak. Dia mengamalkan sedekah subuh, setiap sedekah subuh, ya Allah berikan hamba anak yang soleh dan soleha, berikan hamba anak yang soleh. Tahu Bu, beliau meninggal anaknya 4. Bu, mustahil memang di mata manusia, tapi bagi Allah, sekalipun seluruh manusia mengatakan mustahil, kalau Allah berkehendak tidak ada kekuatan bisa menghalangi. Itulah kekuatan sedekah subuh. Bapak tahu Pak, 4 hari kemudian beliau dapat telepon, bos, bisa nggak cari alat berat 4 unit? Kami ada pekerjaan nih di era tersebut. Tahu Bu, di hari ke-7 1 alat berat beliau mendapatkan komisi 15 juta, totalnya 60 juta, pas. Besok istrinya jual operasi, hari ini istrinya sembuh. Masya Allah, luar biasa Pak, tepuk tangan. Nah, itulah, jadi saya bilang, apa sih yang bikin antum bisa seperti itu? Saya nggak tahu Pak Kiai. Saya pokoknya yakin aja Allah pasti selesaikan. Kan sekarang istri saya sakit sudah atas izin Allah. Nah, begitu pula dengan Bapak dan Ibu, hutang yang terjadi, dizolimin orang, ditipu orang, mohon maaf Pak Bu ya, sampai terjadi pun dalam hidup kita, mohon maaf ini Bu ya, kalau ada sampai suaminya main tangan dalam kita, mungkin juga atas izin Allah Bu. Ya enggak Pak? Mungkin istri Bapak dimaki istri sudah seizin Allah. Jangan lihat hasilnya, tapi flashback ke belakang, dosa apa yang kita buat sampai itu terjadi dengan hidup kita. Perbanyak istighfar, syukurin, ya Allah mungkin ini cara Engkau menghapus dosa-dosa hamba. Ibu pasang jilbab, 1 tetesan darah kena di leher kita, itu bisa menghapuskan dosa Pak. Itu bukan hukuman, tapi Allah pengen kita lebih baik. Ingat Pak Bu, semua yang hilang akan Allah ganti lebih baik. Syukuri hutang itu dulu. Ya Allah ya Rabb, terima kasih. Dengan adanya hutang piutang ini, dengan adanya anugerah ini, hamba semakin dekat kepadamu. Hamba mau bangun jam 00, hamba mau tahajud, hamba mau duha, dan hamba mau baca Quran, paksain 12 juz. Mungkin sebelum ada hutang, Bapak mau nggak baca Quran dipaksain 12 juz? Kagak.
Udah doa Pak Haji biar kita dapat utang semua, biar datang ke RDIY. Tepuk tangan. Bener Pak Bu. Nah, semua kita ada anugerah, porsinya sama. Pak Bu, kita sederhana aja lihat. Ini ada satu perusahaan, ada karyawan nunggu nih, kok belum turun-turun THR. Stres nggak Pak? Stres kan? Nah, di atas karyawan ada pimpinan perusahaan, stres juga, kok belum cair-cair uang perusahaan ini. Pak, Bu, stresnya tuh sama, cuman polanya yang beda. Makanya Allah turunkan dalam Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak akan pernah membebani seseorang melain dari kesanggupannya. Yakin dan percaya, kalau hajatnya pengen terkabul, jangan karena hutang kita ngelibatin Allah. Salah Bu. Selama ini kita itu kan ada hutang, minta tolong Allah selesaikan. Harusnya datang dulu kepada Allah, karena Allah Maha memberi, pasti Allah selesaikan. Caranya apa? Pantesin diri. Sholat qobliyah badiah jangan tinggal. Untuk kita yang laki-laki yang sudah hadir pada hari dan nonton YouTube pada hari ini, 15 menit sebelum azan sudah ada, harus di masjid. Istighfar Pak, perbanyak Pak. Pantesin diri. Pengen kaya raya tajir melitir, sholat zuhur jam 12, sholatnya setengah 3, asar setengah 6, maghrib udah dekat isya mau tidur, mimpi jadi orang kaya. Pak, kekayaan itu bukan manusia yang memberikan, tapi Allah turunkan rezeki. Konsepnya tuh yang salah. Ada rezeki yang akan hadir dalam hidup kita tanpa kita harus kerja capek-capekan. Contoh Pak Haji, nggak ada kerja. Kalau untuk 10 miliar, 20 miliar sebulan kecil Pak. Sekali privat orang ada yang 100 juta, 10 udah 1 miliar satu hari. Apa kerjaan Pak Haji? Ngabdi kepada Allah, dan Pak Haji mengatakan, saya itu pelayannya Allah Bos. Nah, kita kalau Pak Haji bisa, kita pun bisa. Kenapa Pak Haji mendirikan RDIY? Perjuangan Pak Haji itu panjang Pak, bisa sampai di ini. Nah, Pak Haji pengen kita lebih cepat daripada Pak Haji. Kalau Pak Haji bisa, kita pasti lebih bisa. Dulu nggak ada RDIY, Pak Haji bisa kok. Caranya, RDIY bukan tentang jumpa dengan Pak Haji Dwi, tapi tentang memuliakan anak yatim. Paksain bersedekah Pak. Itu para penghuni di akhirat itu pengen turun ke dunia itu, hanya satu yang mereka lakukan, apa itu? Sedekah. Jangan pelit-pelit Pak. Ya, nggak ada Pak. Kalau kita bersedekah itu mustahil tidak Allah kabulkan. Sedekah itu kata Rasulullah itu bisa memutuskan musibah. Pak, Bu, mulai hari ini 15 menit sebelum azan sudah ada di atas jadah. Yang laki-laki wajib sholat berjamaah, karena laki-laki yang soleh itu sholatnya berjamaah. Kalau di rumah laki-laki soleha, besok pakai mukena. Lah, singkat gini Pak. Seandainya besok Bapak diundang gubernur jam 12, jam berapa Bapak datang kantor gubernur? Jam 11 kan Pak. Malamnya sudah milih baju, sudah milih celana, bagus semua, parfumnya pun Bapak pilih. Pernah nggak begitu dengan Allah? Waduh, mau sholat zuhur nih, jam 12 kurang nih. Jam berapa datang ke masjid? Pantesin diri Pak, istighfar. Bapak tidak perlu banyak meminta kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Pasti Allah kasih. Nggak percaya? Apa doa di antara dua sujud tadi? Robbik firli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzukni. Apa arti warzukni? Kenapa habis sholat masih minta lagi? Berarti kita tidak paham esensi sholat. Mintanya beribu-ribu, sholatnya buru-buru. Itu Pak, udah kayak ayam kehilangan induk kalau sholat pergi. Orang yang sombong setelah sholat tidak berdoa. Sombong kita Pak. Paksainlah. Sholat qobliyah badiah jangan tinggal. Kenapa Pak Haji? Di RDIY sholat qobliyah badiah itu wajib. Kenapa? Singkat saya sampaikan sebelum saya tutup. Kalau sholat fardu itu Ibu, ibaratkan kita kerja di perusahaan ada gaji pokoknya. Contoh sholat fardu gaji pokok 7 juta. Udah, gak bakal lebih, gak bakal kurang. Kalau Bapak beli rumah, beli mobil, pasti nyicil. Kenapa? Karena tidak melaksanakan qobliyah badiah. Qobliyah badiah itu ibaratkan seserannya Pak, tambahannya. Ya kan? 12 rakaat tambahannya. Berarti Bapak 12 kali minta rezeki sama Allah. Mau nambah lagi, paksain lembur malam, sholat tahajud. Mau dahsyat lagi Pak, apa yang saya lakukan? Setiap jam 7 pagi, saya paksain sholat duha. Nah, saya dari jam 00 bangun, sama yang diamali yang lain-lainnya senyum dari. Nah, kalau saya Pak, Bu, biar baca Qur'annya tembus 12 juz, saya tidak witir, witirnya habis isya. Habis isya. Dan saya doanya singkat aja kalau habis sholat, nggak panjang-panjang. Fokus, paksain. Memang saya tuh tidak rutin Pak, bisa tembus 12 juz. Kadang hari tembus 12 juz, besok turun jadi 8. Pak, Bu, yang namanya istiqomah itu emang berat karena hadiahnya surga. Ya. Yang ringan itu istirahat, tidur aja, itu ringan.
Maka dari itu memang berat Pak, tapi jangan kejar hasilnya. Tugas kita sebagai manusia ciptaan Allah hanya berikhtiar dan beriman. Hasil biar Allah yang menentukan. Saya doakan semua yang hadir pada hari ini dan nonton kita di YouTube pada hari ini, bila rezekinya masih di atas langit, besok Allah turunkan. Bila rezekinya masih di dalam bumi, besok Allah keluarkan. Bila rezeki dan usahanya masih ada uang haram di dalam itu, Allah suci dan halalkan di dalam itu. Bila rezekinya masih jauh, akan Allah dekatkan. Dan bila rezekinya masih sulit, pasti Allah mudahkan. Dan bila rezekinya masih kurang, besok pagi Allah cukupkan. Bapak dan Ibu, tubuh kita ini sibuk mengejar apa yang belum kita dapat, tapi lupa mensyukuri apa yang Allah titipkan dalam diri kita. Pak, Bu, coba jangan nunggu dapat 10 miliar baru bersyukur. Jangan hutang lunas dulu baru bersyukur. Coba lihat mata, jantung, hati, ginjal Bapak, itu harganya bisa sampai 20 miliar Pak, Bu. Mau punya uang 100 miliar tapi cuci darah 4 kali sehari? Aduh, ngapa? Ada yang mau? Astagfirullah. Pak, rezeki yang paling rendah itu adalah harta, motor, mobil, rumah, uang, emas, itu rezeki yang paling rendah. Rezeki yang paling tinggi itu kesehatan. Berapa banyak lihat di rumah sakit mewah di Indonesia, punya uang 200 miliar, gagal ginjal, mau cari ginjal. Dan rezeki yang paling utama diwafatkan dalam keadaan tobat dan husnul khotimah. Tujuan Pak Haji mendirikan RDI agar kita semua masuk surga dengan cara yang sangat gampang, memuliakan anak yatim. Gak ada yang lain Bu, apa yang mau dikejar? Pasti selesai. Demi Allah saya bilang, keluar dari pintu itu besok lunas hutang kita Bu. Modal yakin aja, gak ada yang lain. Ya Pak, Bu, pesan saya satu, di tubuh kita ini ada roh yang suatu saat akan pergi. Dia capek, kadang kita paksain bekerja, pegang jantung kita sebelah kiri. Ya, sebut nama dan bin atau binti, minta pengampunan dari Allah dan yakin semua hajat pasti Allah kabulkan. Kirimkan Al-Fatihah buat diri kita nih Pak Bu. Capek dia Bu setiap hari. Kalau saya tuh setiap mau tidur, setiap tahajud selalu saya kirimkan Al-Fatihah. Pegang jantung sebelah kiri. Assalamualaikum Muhammad Kemas Fanizar Resha bin Almarhum Kemas Fanizar Kemala. Ya Allah ya Rob, akan ada hari di mana kami menghadapmu, tolong wafatkan kami dalam keadaan kami telah beribadah. Wafatkan kami dalam keadaan terbaik. Kami yakin dan percaya ya Allah ya Rabb, Engkau mendengar doa kami pada saat ini, detik ini ya Allah. Bila yang paling mendengar doa kami tidak dapat mengabulkan doa dan hajat kami, kepada siapa kami harus mohon ya Allah? Karena hanya kepada Engkau lah kami meminta, hanya kepada Engkau lah kami memohon, dan hanya kepada Engkau lah kami memanjatkan doa. Bila tidak kepada Engkau ya Allah ya Rabb, kepada siapa kami harus memohon? Bila dengan kami hadir pada hari ini belum Kau kabulkan doa dan hajat kami, beri kami petunjuk besok pagi Allah ya Rabb, bagaimana cara kami memohon dan berikhtiar agar Kau kabulkan doa, hajat dan semua anugerah kami Kau selesaikan ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbal minkum minal taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Pengajian. Acaranya ditutup dulu sampai ketemu lagi besok malam. Bapak jangan berdiri, Ibu dulu berdiri. Nanti sambil saya ngomong terkabul, terkabul, terkabul. Ibu ucap apa, hajat apa, Bapak ucap apa dalam hati. Nanti saya yang bilang terkabul. Tukar tambah suami, terkabul. Pokoknya Bapak dan Ibu ucap hajatnya apa aja. Nanti saya ngomong terkabul ya. Jadi Bapak jangan berdiri, Ibu dulu berdiri. Tepuk tangan sekali lagi. Yuk. Ntar salaman sama Pak Kiai. Terkabul. Terkabul. Pelan-pelan, gak usah rebutan. Terkabul. 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 Pelan-pelan, pelan-pelan. Terkabul. 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 Ayo cepat. Terkabul. Terkabul. Terkabul.
terkabul, 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 terkabul. Hajatnya apa? Terkabul, 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 terkabul. Yuk pelan-pelan, terkabul, terkabul, ya, terkabul, 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 pelan-pelan, terkabul. Hajatnya baca dalam hati, terkabul, terkabul, terkabul.